وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya yang memakmurkan, yang makmur masjid. Innama ya'muru masajidallah. Innama ini adatu hasrin namanya. Dalam balaghah namanya adatu hasrin, untuk mengikat hanya saja gitu. Itu ma dimasukkan di sana, dan innama untuk tak beramal, inna jadinya ya. Ma kalau dimasukkan inna, kalau dimasukkan ma zaidah itu menjadi tidak beramal. Nasibul isma wa tanil faul khabara, tidak jadi beramal dan masuk pada fi'il, dia tidak masuk pada isim. Jadi innama bisa juga tetap masuk pada fi'il isim ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu kan. Jadi kalau inna ya amma yang zaidah. Adapun ma mausul nanti innama tu aduna lawaqi, itu manya maisim inna, karena tu adun jadi innama tu aduna, jadi silatnya, jadi silanya innama tu aduna hu lawaqi. Ma mubtada di sana aja, isim inna tu aduna jadi silatnya, kemudian waqi jadi khabarnya. Ini jamma yang zaidah baru itu ya. Wa talzamu wa waslu ma bizil huru bimubtilu ikmalaha waqad yubaqqal amalu. Kalau bersambung dengan mazaidah inna anna laita lakinna la al aksuna likana min amal, itu kalau dia nyambung dengan mazaidah dia akan membatalkan amalannya. Tapi bisa juga waqad yubaqqal amalu. Tapi terkadang bisa dia dalam syair, terkadang dia tetap amalannya walaupun dia masuk ma. Tapi yang syahid dulu, yang pasnya, yang tidak ada khilafnya, yaitu kalau masuk ma diibtalkan amalannya. Itu jadi waqad tuzadu wa waslu ma bizil hurufi mubtilu ikmalaha, jadi membatalkan amalannya. Waqad yuwaqal amalu, terkadang dia ditinggalkan amalannya. Innama, jadi sesungguhnya, hanya sanya, itu ya.
yang bisa akan memakmurkan masjid Allah dengan ibadah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat. Jangan dia mentang-mentang jadi tukang layani Masjidil Haram, kemudian dia akan tetap dalam kafiran. Sebenarnya ayat yang terliwat itu, syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak. Yang akan bisa memakmurkan dan akan bermanfaat memakmurkan Masjidil Haram dengan ibadah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat, ya, hari kiamat. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat dengan Islam lah, gitu. Wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha ahadan, tidak takut pada siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Fa'asa an yakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka semogalah mereka itu menjadi orang-orang golongan yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang mengatakan, wah ya saya walaupun tetap sembah berhala, tetap musyrik, tapi kan saya jadi tukang jadi tukang memberi minum pelayan-pelayan Masjidil Haram katanya. Tak bisa itu. Pahala akan pergi ke neraka. Ini yang benar. Itu yang akan pantas memakmurkan dan ibadah dan segalanya, atau memberi minum semua itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan pada hari kiamat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi tidak mentang-mentang dia jadi tukang tukang menipu. Itu kan tiba di Islam lakukan beramal pacu, bersedekah pacu, di kelui akal ke ni ke Islam ni maling macam ni maling lagu Islam itu. Patu ni badan nunduk-nunduk lagu kafir. Tidak ada tempatnya. Iman itu tidak ada tempat dasarnya. Itu. Amal soleh itu tidak ada yang berdasar. Harus ada amanu dulu, baru amalu, baru wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, amilus solihat kedua. Itu. Wa amilus solihat. Ja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami. Apakah kamu jadikan memberi minum kepada jamaah-jamaah haji dan memakmurkan masjid, nyapu nyai meriri menting itu dalam masjid, kau samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, dan akan sama dengan orang berjihad fisabilillah? La, itu la yastawun, tidak sama, jauh api dari panggang. Itu artinya tidak akan sama, tidak akan pernah sama orang yang kafir dengan orang yang beriman. Ini dibuat jadi alasan orang kafir dulu di sana di Mekah, ya, di Mekah. Makanya kalau mengatakan orang kafir dulu identik kepada Mekah, ahlu Mekah. Kemudian ya ayuhan nas, ahlu Mekah maksudnya. Ya allazina amanu, orang-orang yang beriman di Madinah. Itu sejarah juga tafsir mengatakan demikian. Makanya orang-orang Mekah sekarang tidak boleh dia akan marah kepada ahli tafsir. Ya, ya ayyuhallazina kafaru ai ahla Makkah. Dulu
di zaman kekafirannya. Tidak boleh dia marah sekarang kepada ahli tafsir, mengatakan mengapa kami kan sudah Islam, kami ini mengapa? Itu sejarah. Itu makanya sama dengan di Pancor misalnya, sejarah Pancor waktu itu tidak boleh dia marah orang Pancor sekarang. Kalau kita ceritakan bagaimana pengusiran para masyaikh dulu tahun 1998. Karena sudah berapa tahun sudah? 22 tahun. Itu sudah lama. Itu tidak boleh dia marah karena memang sejarah. Itu tidak boleh dia marah kalau diceritakan tentang bagaimana kekasarannya, kehuru-haranya, merusak rumah, membakar tokonya masyaikh. Itu tidak bisa dilupakan, orang sejarah namanya. Itu tidak boleh, dia tidak bisa dilupakan. Sama dengan pemberontakan PKI dulu tahun 1965 mengakibatkan orang Indonesia kelaparan, di mana beberapa ulama dibunuh, dikriminalisasi. Orang-orang ulama dulu, pesantren dibakar oleh PKI. Jadi tidak boleh dia marah orang PKI sekarang kalau diceritakan. Itu sebabnya Islam PKI tidak dibenarkan hidup di Indonesia. Itu karena bertentangan dengan Pancasila, karena PKI tidak punya Tuhan, komunis, ateis, tidak punya Tuhan, jadi bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan yang pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, dia tidak bertuhan. Makanya dia memberontak, ditumpas dulu pada tahun 1965. Pernah sebelumnya juga 48 juga pernah dia. Tapi yang paling luar biasa pada 1945 terjadi jenderal-jenderal yang dibunuh. Berapa yang dibunuh jenderal. Dulu dipelajari di Sanawiyah, Aliyah, di SD, Daiyah itu, sejarah itu. Tapi sekarang ditarik kembali oleh entah siapa yang itu. Pemutaran film P3PI pada tanggal 30 September itu tetap tiap tahun diputar. Sekarang dengan bergurina presiden itu akhirnya dilarang orang sekarang untuk muternya. Padahal itu sejarah itu. Sekarang tidak ada orang tahu sejarah itu. Kenapa? Karena dia tidak diputar di sekarang. Dulu kita tahu 1965 dulu di pemberontakan PKI mundur, membunuh berapa jenderal dulu, tentara. Itulah cara-cara PKI itu dulu. Dan bisa dia mengatakan kita akan memakmurkan Indonesia dengan tidak bisa, akan apa itu. Dari sejarah itu tidak bisa dihilangkan. Itu kalau Soekarno mengatakan jas merah, jas merah sejarah, pokoknya jangan dilupakan sejarah sudah artinya. Itu pidatonya mah jas merah katanya. Ya, jadi ini yang ceritakan oleh Quran ini adalah ahlu Mekah yang tidak mau masuk Islam, sedangkan dia pelayan Masjidil Haram. Dia itu dengan beralasan kami kan menjadi pelayan orang jamaah haji, pelayan itu yang datang dari luar dalam, kami yang akan membersihkan Masjidil Haram. Tapi tetap tidak mau beriman. Akhirnya turunkan ayat, aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram wa jihadin fi sabilillah wal jihad fi sabilillah kaman amana billahi wal yaumil akhir la yastawun. Itu kan
la yastawun. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram, apakah kau jadikan memberi minum kepada haji-haji waktu Masjidil Haram, di Masjidil Haram, dan juga memakmurkan Masjidil Haram dengan segala macam. Kaman amana billahi, seperti sama dengan orang beriman dengan Allah dan hari kiamat, wa jahada fi sabilillah, dan berjuang pada sabilillah, la yastawun, tidak pernah akan sama indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim, orang yang kafir. Itu alladzina amanu, tak ada ini ya, bukan jadi sifat dari al-kafirin. Misalnya, makanya tidak boleh, sebenarnya tidak boleh langsung sini. Wallahu la yahdil qaumal kafirin alladzina amanu, salah ya. Jadi itu sebab dibuat ayat, satu ayat, qaumuz zalimin titik. Allazi di sini mubtada. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman dan berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu mempunyai nilai tinggi, itu al-muhajirin. Sebelum Fathu Mekah, sebelum tahun 1000, sebelum tahun yang ke-8 hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mempunyai nilai tinggi. Tapi kalau sudah Fathu Mekah baru hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah, itu biasa. La hijrata ba'dal fathi, sabda Rasulullah. La hijrata ba'dal, bukan dikatakan hijrah yang dipandang kalau hijrah pindah dari Mekah ke Madinah setelah terjadi Fathu Mekah. Karena setelah terjadi Fathu Mekah itu sudah Islam juga di Mekah. Mekah Madinah itu sudah Islam. Itu. Ya, ada perbedaan sudah. Dengan Fathu Mekah. Kalau pindah sebelum dia hijrah, misalnya orang Islam yang ada di Mekah pindah ke Madinah, tidak punya nilai plus. Itu. Tapi orang yang pindah dari Mekah ke Madinah pada tahun yang sebelum hijrah, maka itulah yang disebut-sebut dalam Islam namanya hijrah. Muhajirin namanya, kaum muhajirin. Tapi kalau hijrah setelah itu tidak dikatakan muhajir. Itu. Dan dikatakan muhajir karena tidak punya keistimewaan. Nah di sini ditaruh di sana mengatakan alladzina amanu wa hajaru, orang-orang beriman dan berhijrah dari Mekah ke Madinah, pindah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu zaman kufar di sana sebelum Islam. Tempat-tempatnya hebat. Rasulullah SAW pada Fathu Mekah itu tahun 8 Hijrah itu tawaf di Ka'bah. Kemudian banyak masih berhala-berhala di sekeliling Ka'bah itu. Banyak. Ajaibnya waktu itu Nabi membaca qal ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu, sambil ditunjuk-tunjuk oleh tongkatnya Nabi. Itu berhala-berhala itu. Ja'al, keliling kan bahasa. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila, hancur terus dia itu. Padahal dia tunjuk pakai tongkat dibawa oleh Nabi, bukan pedang, bukan apa. Tongkat. Sedang ditunjuk saja begitu, langsung rebah dan hancur. Karena sesuai dengan makna daripada Quran itu. Sungguh telah hilang
kebatilan. Sungguh telah datang kebenaran, hilanglah kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu akan hancur, termasuklah hancur berhala itu. Qad ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ini ayat yang turun di Mekah, tapi namanya Madaniyah. Ayat Madaniyah. Mengapa? Karena turun setelah hijrah, walaupun turun di Mekah. Jadi ayatul madani atau al-makki, itu al-makki wal madani. Makki itu yang setelah, yang turun sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, belum pindah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah itu, jadi sebelum hijrah, bukan turun di Mekah. Itu. Walaupun turun di dekat Madinah pun namanya Makkah, Makki kalau dia turun sebelum hijrah. Demikian pula kalau di Madinah, Madani, namanya ayatul Madaniyah, itu kalau turun setelah hijrah, bukan berarti dia turun di Madinah, tidak. Jadi ta'rifnya walaupun namanya seperti itu, sepertinya begitu kan. Makki ya ayat yang turun di Mekah gitu kan. Madani ayat turun di Madinah. Itu segi makna, tapi tidak istilah yang dipakai. Itu. Jadi ma nazalat qabla al-hijrati famakkiyatun wa ma nazalat ba'dal hijrati pamadaniyatun. Biasa kalau makkiyah diawali dengan ayuhan nas, kalau madani dia ayuhallazina manu. Biasa kalau makkiyah ayatnya pendek-pendek, sedangkan madaniyah panjang-panjang. Biasa madaniyah, makkiyah membicarakan tauhid, sedangkan kalau madaniyah membicarakan hukum. Itu biasanya, walaupun ada sebaliknya. Ada sebaliknya, tapi biasanya demikian. Itu. Yaitu makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madadi ma ba'daha wa intasal ila akhirih. Itu di Nahjud Taisir. Innama wallahu la yahdil qaumal zalimin allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah, pindah dari Mekah ke Madinah dan ikut berjuang membela Islam, artinya pergi berperang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melawan orang kafir yang menghalang fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, berjuang dengan harta dan jiwanya. Jadi orang dulu perang dengan hartanya, artinya biaya sendiri, dengan jiwanya sanggup mati. Dia sendiri yang pergi, sanggup mati. Ada yang terkadang kudanya saja yang pulang. Itu dia sudah meninggal di sana dengan tekad mereka dulu mut syahidan au iskariman, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu semboyan daripada orang-orang Islam dahulu untuk pergi melawan orang kafir, mengembangkan Islam. Tapi sebenarnya Rasulullah tidak langsung perang, tidak. Dia ada tawar-tawaran caranya, ya. Ada tawaran. Pertama, disuruh masuk Islam. Itu. Tidak mau masuk Islam, boleh juga tidak mau masuk Islam, tapi diberikan, harus dia di bawah negara Islam. Dia membayar fidyah, membayar jizyah, itu pajak kepada orang Islam. Biar dia dilindungi oleh Islam, tidak dibunuh kalau dia mau di bawah Islam, pajak dia. Baru kalau dia tidak mau dua-duanya,
maka pilihan terakhir adalah diperangi. Itu. Kalau dia sanggup perang, diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka dikepung dulu anunya untuk mengadakan perundingan. Itu pun tidak hujum langsung. Ditentukan di mana tempat berperang, di mana tempat kita perang tanding dulu satu-satu atau 1 berbanding 2, kita kesepakatan, baru perang awuk ya, perang urulana. Gitu. Jadi bi amwalihim wa anfusihim, dan jiwanya sanggup mati, sanggup membiayai diri, sanggup mati. Makanya jadi istri pejuang dulu, woy. Sanggup menjadi janda, sanggup menjadi anak-anaknya menjadi yatim, sanggup istrinya menjadi janda. Itu. Masih kena tunah senina, masih bajang anak, masih kodik, borong lu perang. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Dan juga istrinya pun sudah didoktrin untuk sanggup menjadi istri yang setia, hidup ataupun mati kembali suaminya. Dia terima saja. Suaminya mati, kembali mati, dia terima, kembali hidup apalagi. Orang disambut begitu datang. Ini pasukan sudah kembali. Disambut. Sambut istrinya, sambut anaknya, sambut saudaranya, sambut suaminya. Tapi yang mati suaminya hanya kembali bawa kudanya. Atau terkadang kudanya pun ikut mati. Itulah kesiapan orang-orang zaman dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sayang nyawanya, tidak sayang hartanya, tidak sayang suaminya. Tapi sayang suaminya, diberikan suaminya pergi berperang. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan. Itu sifat khabar daripada allazina. A'zamu darajatan indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan betul-betul mereka orang yang berbahagia dan beruntung. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu, diberikan kabar gembira oleh Tuhan mereka dengan rahmat dan keredaan daripadanya. Wa jannatin, dan berapa surga lahum baginya, fiha naimum muqim, padanya adalah senangan yang selama-lamanya. Khalidina fiha, akan selama-lama tinggal di sana. Abadan, untuk taukid daripada khalidin itu. Khalidina fiha abadan. Khalidin juga sama artinya, abadan juga sama-lamanya. Itu. Tapi terkadang ada khalidin dan ada abadannya. Itu. Contohnya di Al-Bayyinah itu. Al-Bayyinah kata, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tidak ada abadah. Yang kedua aja, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun, apa itu?
jazaohum inda rabbihim khalidina fiha abada. Ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim khalidina fiha abada. Itu min khalidin min abada. Tapi kalau di kafir tidak ada abadanya, cuma ada khalidin saja, cuma sebagai pengkuat. Itu fiha abada, dan dia akan tinggal selama-lama di sana. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah mempunyai pahala di sisinya ada pahala yang besar. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bagi yang berperang. Dan dia tahu Nabi yang menyampaikan, dan menyampaikan itu tidak ada yang bohong. Itu ya, sehingga mereka yakin, tidak ada keraguan. Summa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, itulah mereka dulu tidak gentar mati karena langsung yang mempidatokan, yang memspirit, yang menggenjot perjuangannya, itu mentasjiknya, itu mendoktrinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keraguan, malahan terkadang lebih baik mati terkadang itu. Dia ada yang mengatakan ada bau sorga di belakang Uhud katanya. Itu maksudnya akan mati dia di perang Uhud itu. Dia katakan ada bau sorga di belakang Uhud katanya. Seorang pejuang, tidak salah Abu apa namanya itu, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah waktu dia sedang makan korma perang, terus perang begitu makan perang ada bau sorga di belakang Uhud katanya. Dia tanda bau sorga. Ternyata dia mati di perang itu. Nah, sudah diberikan bau sorga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia mati. Mungkin dia lihat bidadari sudah bergentayangan dan akan menyambutnya. Nah, itu karena tidak cerita dia kan, tapi semua dia mengatakan ada bau sorga di belakang Uhud. Ternyata dia meninggal dunia pada peperangan itu. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa' rabbi banghina wa baghina lana wa karabatil lana bidinina ma'alil qadri anta wa zakar ma arzukil kulla halalan daima wa